Assalamualaikum sobat semua, kembali bersama Marlina Arman Saling. Di hari ini hari Ahad 30 Juni 2024. Kita sedang berada di Museum Aceh, Library of Our History di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Kita mendekat ya. Museum ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1915, Masya Allah, dengan nama Aceh Museum yang dipimpin oleh F.S. Thammashoes dan diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Jenderal Banda H.A. Swart. Pada awal berdirinya bangunan museum tersebut hanya berupa rumah Aceh. Nah, setelah Indonesia merdeka, operasional museum secara bergantian dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2 Banda Aceh. Nah, seterusnya begitu ya. Nah, tahun 2019 Museum Aceh memiliki 5.328 koleksi benda budaya dari berbagai jenis dan 12.445 buku dari berbagai judul yang berisi aneka macam ilmu pengetahuan. Baik sahabat, kita eksplor lebih jauh ya Museum Aceh di Kota Banda Aceh. Sahabat, di sebelah kanan kita adalah rumah Aceh, rumah adat Aceh ya, rumah panggung, dan di halaman sana itu ada gong. Nah, kita jalan kemari. Di sini ada di halaman dari gedung yang didirikan pada zaman Belanda ini adalah komplek makam keturunan raja-raja Bugis ya. Nah, ini komplek makam raja-raja dinasti Bugis. Assalamualaikum ya ahli kubur, semoga Allah menempatkan kami semua di tempat yang mulia, amin. Ini merupakan situs cagar budaya ya. Oke, kita ke arah kiri. Ini di sisi arah kiri yang merupakan gedung yang di dalamnya ada pameran tetap. Ya, kita ke sana ya. Sahabat, ini adalah maket dari Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1873. Masya Allah. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman itu didirikan di masa Sultan Iskandar Muda, masih mengikuti pola arsitektur tradisional Indonesia yang dipadukan dengan ornamen-ornamen budaya Islam. Nah, setelah terbakar pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam, tak lama kemudian pada tempat semula didirikan kembali masjid dengan nama yang sama. Pada tahun 1873 menjadi masjid tersebut terbakar kembali akibat pertempuran yang berkecamuk di sekitarnya antara Belanda dengan Kerajaan Aceh. Jadi sahabat, ini dulu awalnya ya. Nah, awalnya seperti itu. Nah, nih Masjid Baitur Rahman pada tahun 1879 ya. Kemudian ini pada tahun 1936 berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi pada tahun 1936 atas Gubernur A.P. Hafan Akem, Masjid Raya Baitur Rahman diperluas dengan penambahan 2 kubah. Oke, lalu ini dia sekarang ya, Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1957. Ditambah lagi 2 kubah sehingga menjadi 5 kubah sebagai perlambang Pancasila di bumi Serambi Mekah. Oke. Sahabat, ini dia. Apa nih Pak Masjid Baitur Rahman sekarang ya? Ada meriam-meriam juga di sini. Ada meriam-meriamnya di sini. Ada tangga ke atas. Pusat apa itu dokumentasi ya dan informasi Aceh ada di atas. Ada meriam-meriam di sana. Yuk kita ke Rumong Aceh. Sahabat, ini adalah Rumong Aceh. Dan kita akan coba dan masuknya sini. Ini dia.
Pintu masuknya lewat sini. Keluarnya nanti? Oh, lewat sini juga. Oke, kita masuk. Sahabat, ini bagian dalam dari rumah. Ini kearifan lokal di Aceh. Apa itu, Pak? Sangat dekat. Ini biasanya rumah adik kakak. Dalam satu lahan, misalnya ini kakak, adik, kakak. Oh, satu keluarga. Famili ya. Tuh, famili, kemudian yang ini tuh tetangganya. Ah, Sekarang ini bisa dilihat kalau semacam ini ada di daerah Pidi. Pidi. Pidi itu ke arah mana kita? Sidi? Daerah Sidi. Oh, di Dari daerah sini 2 jam lah. Ya. Sidi Arah Kalang. ke timur. Bukan Sidi. Oh, Pidi. Oh, kita nggak ada ke situ, nak. Nggak ada rute kita ke situ. Pekanbaru. Dengan pesawat ya? Nggak, naik mobil lewat lintas. Tuh, masih untuk yang ada bentuk melinjo tuh. Ada kita lewat situ, nak. Dari arah Sebulu Salang. Oh, lintas barat ya. Lintas barat. paling besok pulang. Kalau pulang baru nanti ada apa biji melinjo tuh yang besar. Itu PD yang ada masjid. Oh. Jadi di situ rumah-rumah seperti itu banyak. Masih banyak, tapi nggak di kotanya, agak masuk ke dalam. Nah, nggak masuk ke dalam. Ah, jadi kayak ini rumah, tapi satu rumah ini bisa banyak keluarga. Enggak, dia satu family. Satu family, kemudian rumahnya ini untuk anak perempuan. Oh, Minang ya. Jaminang. Di dulu itu satu rumah dijadikan untuk anak perempuan. Oh, Makanya di Aceh itu kalau kita menikah dengan wanita di Aceh tinggal di rumah anak perempuan. oh, Itu Sultan Iskandar Muda membuat satu kanun. Kanun itu apa, Pak? Kanun, peraturan. Peraturan atau sekarang undang-undang lah ya. Rumah diwariskan untuk anak perempuan. Oh. Karena apa? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi perempuan ini bisa ada tempat bernaung, nggak Kalau terlantar. cerai misalnya ya, ada rumahnya Ya, ya. kalau daerah lain kan ikut suami di saat dia bercerai, tidak ada tempat. Berarti bernaung. udah lama peraturan tuh ya, Sultan Iskandar Muda Iya, kan sudah lama. abad 16. Ya. Ya, Pak, kami lihat-lihat dulu Ya sebenarnya. boleh silakan. Nanti boleh lihat apa namanya? Apa tuh? Kamarnya satu. Oke. Sebelah sini ada pelaminan. Ya, baik, terima kasih ya, Pak. Dia 3 serambi ya. 3 serambi. Nah, Ini serambi depan untuk menerima tamu. Nanti serambi ini khusus untuk ruang apa namanya? Kamar ya. Kalau di Aceh namanya jure, kamar tidur. Belakangnya nanti tempat ruang keluarga dan dapur. Masya Allah. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Effendi. Effendi ya. Oke, terima kasih Pak Effendi. Ram atau memperbaiki Ka'bah itu dulu tiap tahun dari kerajaan Aceh dibantu ke sana. Masya Allah, hebat ya. Makanya serambi Mekah. Iya, serambi Mekah bukan itu saja, tapi mungkin ilmu. Dulu orang-orang Nusantara ini kalau belajar nggak mesti ke Mekah, di sini sudah ada ulama-ulama. Ulama-ulama yang juga dulu mungkin belajar di Mekah ya. Asalnya dari sana. Oh, memang. Misalnya siapa namanya? Pemimpin Dayah di Selimum tuh, Tunku Cik dan Wabe. Beliau berasal dari Baghdad. Masya Allah, hebat ya. Dulu menurut pengkaji Islamnya pertama sekali di Nusantara ini di Samudra Pasai. Iya betul, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai itu di mana tepatnya tuh? Losmawi Aceh Utara. Lok Semawi Aceh Utara. Oh, kita nggak ada situ, nak? Nggak ya? Kalau Losmawi dia masuk ke dalam. Oh, Tapi lewat dia masuk dalam. nah itulah kami ini kan Medan baru pertama kali sini Pak. Jadi ya itulah senang banyak juga harusnya. Kita sejarahnya dihilangkan oleh Belanda. Karena supaya itu ya. Nah, iyalah banyak ya ininya ya. Iya. Banyak yang kita tak tahu. Nah, kesini rupanya itulah banyak lah membuat kita. Kalau melihat nanti di sana pahlawan-pahlawan banyak wanitanya. Makanya kalau orang Malaysia itu kalau datang sini tercengang karena melihat, apalagi Malaka dulu sejak 1511 sudah dikuasai oleh Portugis. Jadi jasa dari Malahayati sangat banyak berjasa kepada Malaka. Pada saat beliaulah menyerang Portugis, membebaskan
Malaka ya. Malaka dari Tengah. Malahayati itu kan perempuannya. Iya, nanti ada kalau ibu. Itu apa itu pejuang dia tuh? Apa? Pejuang. Jadi suaminya pun seorang pejuang. Jadi lebih awal Syahid suaminya. Beliau. Di pada masa Sultan karena muda, beliau dipercayakan menjadi apa istilahnya? Laksamana gitu. Panglima perang. Juga Laksamana perempuan pertama di dunia ya. Menjadi protokol, komandan protokol istana. Oh, hebat ya. Dulu pada masa Sultan karena muda lebih dipercayakan kepada wanita. Iyalah. Terima kasih Ya, Pak. silakan. Mungkin nanti kalau nggak ada yang tahu boleh ditanya. Oke, terima kasih Pak Effendi. Sahabat Romo Aceh ini ada 3 bagian. Tadi kita berada di Serambi. Ini bagian tengah merupakan daerah bilik atau tempat tidur. Ya. Ini kayak di Sumber ada juga kain-kain seperti ini nih. Dan satu lagi lampu duduk ya. Bagian sini merupakan ruang keluarga dan dapur. Sini. Oke. Dan kita lihat dulu ini ada pelaminan. Oh, teman. Kalau ini sih pasti ini tempat tidur. Ini apa tuh namanya? Ini pelaminan, sahabat. Sudah lama ibu rasa ini barang-barang ini. Barang ini juga sudah lama nih. Tahbu. Apa itu tahbu tuh? Tempat nasi. Oh, tempat nasi. Dapurnya? Iya. Itu kalau di dindingnya tuh sama dengan Sumber itu yang tabir. Iya, bagus. Ini pakinangan. Pakinangan ini alat pakinangan terbuat dari kuningan bermotif kerawang seluruh itu berfungsi sebagai tempat sirih pada upacara adat. Sahabat, ini merupakan bangunan yang pameran tetap ya. Pameran tetap. Ya, ini adalah daerah-daerah di Aceh. Hiu gergaji. Hiu gergaji. Ada di sini. Itulah hiu gergaji, ikan air tawar lah. Iya, surgaan. Oh, itu Surgaan lain-lain. ovovivipar loh, bertelur dan melahirkan. Hah, keren ikannya. Mantap. Ini hewan-hewannya. Ini harimau Sumatera. Ke lantai 2 kita, nak. Ya, Mana lagi harus naik? harus naik. Ini yang datang ke kamar kita, nak. Oh, bukan, beda. Iya kan ya? Kalau ada kertas itu kan wujud bentuk gajah. Oh, kalau ditekan. Yuk naik. Ada tuh lantai-lantainya tuh. Iya, yang dekat kita semalam kan. Yang itu biawak yang datang ke kamar kita. Yang kecil tuh apa depannya tuh? Bobcat. Oh, musang. Bustana Salatin.
juga Sultan Iskandar Muda. Ini lukisan Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh yang terkenal nih. Ini Kerajaan Aceh Darussalam. Apa nanggru-nanggru? Ini susunannya nih. Nah ini dirhamnya tuh, Rah, mata uangnya dirham, Rah, emas. Ini dia yang dibilang tadi. Dirham adalah mata uang emas Aceh yang dicetak sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai sampai Kerajaan Aceh Darussalam sebagai alat tukar resmi kerajaan pada masa itu. Terdapat dua sisi pada koin emas atau dirham Aceh, yang satu sisi menerangkan raja yang mengeluarkan mata uang tersebut, sedangkan di sisi lainnya menjelaskan gelar penguasa atau pemerintahannya. Berikut beberapa koleksi dirham Kerajaan Aceh Darussalam. Tuh, dari emas loh, dirham. Ini kotak surat. Ini rencong pucok siwah. Ini cap sikureng segel Sultan Aceh dari Sultan Ahmad Shah abad ke-18. Stempel Kejurun, stempel sebagai segel resmi dari Kadam Sultan Aceh Kejurun Long Sri Setia Lingga. Stempelnya ya. Oke. Diplomasi. Pada abad ke-16, Kerajaan Aceh telah berangsur kuat dan besar serta menjalin kerjasama antar bangsa. Hubungan diplomatik tersebut terjalin dalam berbagai bidang seperti hubungan politik, militer, dan ekonomi. Menurut catatan sejarah, hubungan Kesultanan Aceh dan Kekhilafan Turki Utsmani dimulai ketika membantu Aceh dalam memerangi bangsa Portugis di wilayah Pidi dan Pasai. Aceh meraih kejayaan politiknya baik secara internal maupun eksternal di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Kontrol Kerajaan Aceh mampu mendominasi perdagangan di utara dan timur Sumatera, terutama di Selat Melaka dan Semenanjung Malaya. Selain Turki Utsmani, Kerajaan Aceh juga menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa asing seperti Cina, Siam, India, Perancis, Inggris, dan Belanda. Dan ini adalah lukisan Bustanus Salatin. Lukisan karya Ade Pirus tahun 2009. Di atas kanvas dengan cat minyak, lukisan ini menceritakan tentang Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Sani. Berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh Peter Mundi pada saat Hari Raya Idul Adha 1637. Sahabat, ini adalah baju raja, kemudian ini adalah tempat pelumat tinta dan alat pengaduk tinta. Oke, ini karai tutup, karai wadah koleksi kuno. Ini merupakan tutup karai yang merupakan salah satu perangkat alat makan sirih. Oke, ini lempengan emas. Sahabat, saya akan memperlihatkan untuk sahabat timeline of Aceh Story atau garis waktu sejarah Aceh mulai dari sini 1911, 1920, 26, 24 ya. Nah, seterusnya 1999. Oke, seterusnya Iskandar Muda menjadi Sultan Aceh pada tahun 1607, di mana Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bidang politik dan ekonomi di Semenanjung Melayu dan memiliki daerah taklukan yang luas. Nah, 1629 adalah ekspedisi terbesar Iskandar Muda ke Malaka. Seterusnya, maksudnya Belanda dan umat kurang pada Aceh. Itu 1873. Pertama mati-matian terhadap Masjid Raya. Oke. Insya Allah.
Masa pertahanan dari Aceh untuk Indonesia. Juni 1948, Presiden RI pertama Soekarno menghimbau rakyat Aceh untuk bergotong royong mengumpulkan uang untuk membeli pesawat terbang guna menerobos blokade udara Belanda terhadap RI. Akhirnya terkumpul seluruhnya $120.000 Singapura dan 20 kg emas murni yang dapat membeli 2 buah pesawat yang diberi nama oleh Presiden Seulawah RI 001 dan Seulawah RI 002 yang kemudian menjadi Garuda Indonesia. Cantik ya Laksamana Kyo Mahalayati ini kan pocut baren ini. Ini harus cocok dinding ini. Buta di akhirnya nak. Buta. Tapi itu ndak anu dia. Oh, yang menikam Cornelis de Houtman ya dia. Cornelis de Houtman itu kan yang penjelajah itu kan. Negosiator ulung nih. Hebat ya. Keren-keren ya. Hebat-hebat. Masya Allah. Subhanallah. Sahabat, Aceh, bumi para syuhada. Setiap jengkal tanahnya adalah perjuangan, pertahanan dan kebanggaan. Membela Aceh hidup atau mati karena agama, jalan suci bagi para syuhada. Kisah perjuangan para syuhada Aceh, lelaki dan perempuan yang bernyali besar untuk mengorbankan harta, darah, serta nyawanya saat panggilan jihad datang. Selanjutnya, bagaimana Aceh bangkit dari pedihnya perjuangan, kemerdekaan, pemberontakan, pergerakan, bencana alam dahsyat hingga referendum damai Helsinki. Di sini, catatan bersahaja hadir menjadi pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya bahwa Aceh yang kuat akan mampu menciptakan sejarah yang hebat. Baik sahabat dari Museum Aceh, menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.